Kak Ari, nih lihat Kak Ari. Ini kasusnya nggak berhenti Kak, terus ada Kak. Coba lihat. Nih beritanya. Oh iya, nambah lagi. Nambah lagi kan Kak. Astaga. Kapan beresnya coba Kak? Kapan beresnya coba masalah ya? ini tuh kapan beresnya coba? Pantesan kamu mukanya stres banget ya? Iya, habis aku teh ngikutin terus beritanya, tapi teh ini kayak nggak beres-beres gitu Kak. Jangan diikutin terus, tambah stres. Udah, sekarang kita kebaktian dulu aja. Oh iya ya, kita harus kebaktian. Iya, yuk kita ganti dulu yuk. Yuk. Ya, kita udah siap sekarang, kita ibadah dulu ya. Udah, jangan stres ya. Okay. Karena kita punya Tuhan yang hebat dan kita harus mengandalkan Tuhan. Betul. Jadi kita nggak usah worry ya. Nggak usah worry. Bisa juga beritanya hoax juga ya Kak ya? Iya. Benar. Sekarang kita memuji Tuhan aja. Tapi Kak, kita sapa dulu dong adik-adik dong. Oh iya, kayak. Halo adik-adik. Kayak dulu deh. Oh, halo adik-adik. Kelas balita dan kelas kecil. Halo, apa kabar? Hai, kelas tengah dan kelas besar. Bagaimana kabarnya? Luar biasa pastinya. Pasti baik ya. Karena apa Kak Ari? Semua itu Tuhan Yesus tuh baik. Ya. Karena itu yuk kita sama-sama nyanyi yuk. Tuhan Yesus baik yuk. Yuk kita semua berdiri. Boleh tepuk tangan yuk. Pakai gerakan ayahnya. Gerakan ya. Oke, siap. Siap yuk. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ya, katakan lagi Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yeay. Ingat ya, Tuhan Yesus itu baik. Jadi apapun Tuhan pasti bisa sediakan. Yes. Apapun setiap masalahnya pasti bisa beres. Betul kan ya? Asalkan kayak ya mengandalkan Tuhan Yesus. Betul, kuncinya kita harus mengandalkan Tuhan Yesus. Ya, adik-adik, kita nyanyi lagi yuk. Ada masih mau nyanyi kan? Masih dong, Kak. Masih ya, Kak ya? Semangat dong, Masih Kak. semangat ya? Iya. Kita nyanyi lagi yuk, Kak. Kita mau nyanyi lagu baru atau lagu yang gerakan lagi, Kak? Kayaknya kita pakai gerakan. Oh, gerakan lagi. Oh, tadi Kak, kita kan ngomongin masalah tadi ya. Iya. Itu kan berarti kita belum tahu ya ke depannya gimana ya. Iya, betul. Nah, Nggak jelas ke depannya nggak seperti jelas apa. Tapi kita harus tetap menjaga ya hati kita ya, supaya kita tetap yakin dan percaya sama Tuhan. Betul Iya. ya? Baiklah adik-adik, sebelum kita lanjut ke pujian berikutnya, kita berdoa dulu yuk. Yuk. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur jika hari ini kami masih dapat beribadah bersama meskipun melalui live streaming. Kami mengucap syukur untuk waktu ini, kami mengucap syukur untuk berkat-Mu kami dapat beribadah bersama. Tuhan Yesus, kami akan lanjutkan ibadah ini, kami akan memuji nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk melanjutkan ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, masa depan itu sungguh ada. Bukan kata Kak Ari, bukan kata Kak Yahya, tapi Tuhan Yesus sendiri yang bilang. Coba adik-adik baca di Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Tapi asalkan adik-adik bisa jaga hati. Terus jangan berbuat dosa dan takut akan Tuhan. Betul. Nah itu yuk kita pujikan bersama yuk. Kita gerak-gerak lagi yuk. Ayo kita berdiri lagi yuk. Kita mau nyanyi masa depan sungguh ada. Yes. Ikutin gerakannya ya. Seru nih gerakannya nih. Yeay. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa.
memuji Tuhan dengan sukacita Betul. dan berolahraga juga. Iya dong, biar tetap sehat adik-adik. Yes, ya. benar banget. Meskipun di rumah aja, kalian juga tetap harus jaga kesehatan ya. Adik-adik seru kan namanya memuji Tuhan itu. Nah Kari, hari ini tuh kakak mau ngajarin juga satu lagu baru. Iya, judulnya itu Satu-Satunya Yang Kuandalkan. Ada yang pernah dengar nggak lagu itu? Kalau ada yang udah pernah dengar, nanti nyanyinya yang semangat ya. Kita akan nyanyikan dengan versi yang ceria nih. Yes. Ya. Oke, kita nyanyi sama-sama yuk. Kita sama-sama belajar juga. Satu-satunya yang kuandalkan. Gerakannya bebas aja. Oke, kita boleh pakai ekspresikan gerakan kita ya. Kita harus ceria Kak Yahya. Yeay. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Katakan lagi satu-satunya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya. Adik-adik selalu ingat ya, hanya satu-satunya yaitu hanya Tuhan saja yang mampu mengubahkan segala sesuatu menjadi yang lebih baik. Yes. Betul ya? Oke, adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Sudah siapkan semua persembahannya? Oke. Nah, nanti jangan lupa ya, persembahannya masukin amplop, lalu diberikan pada siapa kak? Mama atau papa, oke? Kau juga pembimbing ya, kalian Yes. ya, pembimbingnya dikasih, oke? Sembari kita membuka persembahan, kita pujikan bersama yuk. Yuk. Dan nyanyi, aku bawa, aku berikan. Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Sekali lagi. Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Yuk Kari, berdoa persembahan yuk. Oke, adik-adik, persembahannya jangan lupa dikasih mama atau papa atau kakak pembimbing ya. Yes. Mari kita berdoa persembahan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk sukacita yang Kau berikan kepada kami Tuhan dengan kami memuji-Mu Tuhan. Dan terima kasih Tuhan, Kau masih memberikan kesempatan kepada kami dengan memberikan kesehatan, kehidupan Tuhan. Dan inilah persembahan kami Tuhan, biarlah persembahan kami ini Tuhan dapat memperluas kerajaan-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Capek, bosan.
sekolah di rumah, terus makan, tidur, bangun lagi, sekolah lagi, habis itu makan lagi, tidur lagi, sekolah minggu di rumah juga. Bosen, capek. Bobby, kok begitu sih? Ya habis Bobby capek, bosen. Tuh lihat tuh, perut Bobby tuh, lihat. Perut Bobby jadi gendut gini gara-gara di rumah terus. Oh iya ya, gendut ya. Kamu malah bilang aku gendut lagi. Sabar Bobby. Ntar juga pasti kembali normal kok. Masa sih lah, ini udah 5 malah, udah 5 bulan. Nggak beres-beres tahu. Iya sih, tapi harus sabar Bobby. Tuhan pasti kasih jalan keluar kok. Termasuk buat pandemi ini Bobby. Iya, tapi Bobby capek, nunggunya lama. Ih, inget nggak Bobby? Bobby inget nggak? Waktu itu Lala kan pernah sakit sampai harus tidur di rumah sakit. Iya, Bobby inget. Tapi kok jalan Lala jadi cerita ke situ nggak nyambung? Nyambung tahu. Nah, waktu itu Lala sedih banget Bobby. Gak enak tahu nggak tidur di rumah sakit itu. Waktu itu rasanya lama banget. Lala juga sempat takut nggak bisa pulang lagi. Oh, terus gimana Lala? Terus Lala dikasih tahu sama mama kalau Lala harus berdoa. Terus percaya sama Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus bakal sembuhin Lala. Oh, gitu ya lah. Iya Bobby. Terus Lala berdoa sama Tuhan Yesus. Terus? Seminggu kemudian Lala sembuh deh. Terus? Ih, apa sih Bobby terus aja kayak tukang parkir? Ya udah ceritanya segitu aja Bobby. Iya, maaf. Begitu ya lah ya, jadi harus gitu ya. Iya Bobby. Jadi sejak itu Lala percaya kalau Tuhan Yesus bakal kasih jalan keluar buat semua masalah kita. Jadi kalau Bobby berdoa sekarang juga, Bobby bisa langsung sekolah kayak biasa lagi ya, gitu ya? Ih, gak gitu juga Bobby. Jadi gimana dong? Tadi kata Tuhan bakal kasih jalan keluar. Iya betul. Tapi nggak langsung cuin kayak gitu dong Bobby. Lala juga waktu itu nunggu seminggu kok. Tuhan memang bakal kasih jalan keluar. Tapi ya waktunya terserah Tuhan dong. Karena waktu Tuhan itu adalah waktu yang terbaik Bobby. Oh, jadi kapan dong? Ya sabar ya Bobby. Kita harus terus berdoa aja. Percaya kalau Tuhan bakal kasih jalan keluarnya suatu hari nanti. Jadi bakal bisa sekolah lagi kan lah? Bisa dong. Bisa sekolah lagi. Sekolah minggu lagi. Main keluar lagi. Asik, kalau gitu Bobby mau deh berdoa terus percaya sama Tuhan Yesus. Harus dong Bobby. Kalau gitu lah, gimana kalau kita doa bareng yuk? Boleh. Tapi kita mau dengar dulu cerita dulu nih. Oh, ceritanya tentang apa ya? Seru ya katanya ya? Seru Bobby. Nah, teman-teman di rumah juga pengen dengar ceritanya kan? Yuk, kita dengar cerita bareng yuk. Yuk, kita dengerin yuk. Baiklah adik-adik, pembacaan Alkitab hari ini akan diambil dari Keluaran 2 ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-10. Musa lahir dan diselamatkan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakainya dengan gala-gala dan ter.
Diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah keberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil, lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah keberau itu. Maka disuruhnyalah hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihan ia kepadanya dan berkata, "Tentulah ini bayi orang Ibrani." Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putrinya Firaun, "Akan kupanggilkan bagi tuan putri seorang yang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri." Saud putri Firaun kepadanya, "Baiklah." Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, "Bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu." Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa. Sebab katanya, "Karena aku telah menariknya dari air." Demikian pembacaan Alkitab hari ini ya adik-adik. Sekarang waktunya mendengarkan firman Tuhan. Selamat hari Minggu adik-adik. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Baik. Nah adik-adik, tema kita untuk hari Minggu ini adalah harapan di tengah kesulitan. Adik-adik kan sering mendengar kata harapan ya? Ada yang tahu apa arti kata harapan? Betul ya. Jadi harapan itu adalah sesuatu yang kita inginkan untuk kita dapatkan. Contoh, misalnya adik-adik ingin sepatu baru. Tentunya adik-adik berharap dapat sepatu baru itu kan, tapi memang belum kita dapatkan. Nah, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang Tuhan yang memberikan harapan dan memberikan cara ya untuk jalan keluar di tengah kesulitan umatnya. Nah, sebelumnya Kapuka mau tanya, adik-adik pernah mendengar cerita tentang Yusuf di sekolah minggu? Pastinya udah dong ya. Jadi Yusuf ini dulunya adalah memimpin bangsa Israel di tanah Mesir. Nah, setelah Yusuf ini meninggal bersama saudara-saudaranya, maka pemerintahan Mesir digantikan oleh siapa? Raja Firaun. Tapi sayangnya adik-adik, Raja Firaun ini sangat kejam, sangat jahat. Loh, kenapa? Karena waktu itu Raja Firaun melihat bangsa Israel yang tinggal di Mesir itu jumlahnya semakin banyak. Ya, memenuhi seluruh tanah yang ada di Mesir. Sehingga Raja Firaun beserta bangsa Mesir takut, khawatir. Jangan-jangan nih bangsa Israel yang banyak ini nanti akan menguasai Mesir. Maka dibuatlah suatu rencana. Ada 3 adik-adik. Firaun ini membuat suatu rencana yang sangat kejam. Yang pertama apa? Yang pertama, Raja Firaun memerintahkan kepada pasukannya supaya orang-orang Israel yang banyak itu disuruh apa? Kerja paksa. Adik-adik belajar sejarah kan? Tahu ya kerja paksa ya? Bangsa Indonesia dulu pernah mengalami zaman penjajahan Belanda, kerja rodi zaman penjajahan Jepang. Jadi kerja paksa ini bedanya adik-adik, mungkin kalau papa mama kalian bekerja kan, atau saudara kalian pergi jam 8 pagi, pulang jam 5 sore. Ya, biasanya seperti itu. Kalau ini enggak, adik-adik, kerjanya tidak mengenal waktu. Setiap hari kerja yang berat dan tidak dibayar adik-adik. Dikasih makan seadanya aja. Begitu kejamnya. Kenapa? Karena supaya orang-orang Israel ini pada kesakitan, pada akhirnya meninggal. Ya, maka disuruh seperti itu kerja paksa adik-adik. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Disinilah berkat Tuhan itu ada adik-adik ya. Memberikan jalan, yaitu apa? Orang-orang Israel jumlahnya malah semakin banyak.
ya, bukannya makin berkurang. Di sini akhirnya Raja Firaun heran, loh kenapa ya? Kok semakin banyak ini jumlah Israel? Orang-orang Israel padahal sudah saya suruh kerja paksa. Nah, akhirnya Raja Firaun masuk ke dalam perintah kedua, yaitu di mana setiap bayi-bayi orang Israel itu harus harus dibunuh, adik-adik. Bayangin, bayi yang kecil ya, yang lucu harus dibunuh supaya habis orang Israel. Itu perintah daripada Firaun. Tapi apa yang terjadi, adik-adik? Disinilah Tuhan bekerja, adik-adik. Ada bidan ya, 2 orang bidan, adik-adik tahu ya bidan ya. Bidan itu adalah yang sering menolong wanita atau ibu yang mau melahirkan, adik-adik ya. Bidan itu bukan dokter, tapi dia menolong wanita supaya melahirkan. Nah, di sini 2 orang bidan Mesir ini namanya Pua dan Sifra ini tidak mau menuruti perintah raja. Kenapa? Karena mereka takut akan Allahnya orang Israel. Mereka nggak mau melakukan seperti itu. Ya, nah ketika itu Raja Firaun manggil kedua bidan ini. Hei, kamu berdua, kenapa kamu tidak mau melaksanakan perintah saya untuk membunuh para bayi itu? Lalu mereka kasih alasan, mereka berdua. Mereka bilang, orang wanita-wanita, ibu-ibu orang Israel itu hebat-hebat, Tuan Raja. Mereka itu melahirkan di luar sebelum kami datang menolong mereka. Mereka bisa seperti itu, adik-adik, karena kasih berkat dari Tuhan, penyertaan dari Tuhan, ya, lewat cara 2 bidan ini, sehingga selamatlah bayi-bayi Israel tadi tidak dibunuh. Nah, Raja Firaun makin pusing lagi, adik-adik. Ini gimana caranya ya? Rencana saya gagal. Kok orang Israel makin bertambah banyak? Maka dibuatlah rencana ketiga. Firaun memerintahkan seluruh tentaranya, barang ada siapa bayi-bayi Israel, ya, itu harus dilemparkan, harus dibuang ke sungai. Waduh, adik-adik, siapa yang di sini punya bayi kecil? Tega nggak kalau adiknya yang masih bayi ya, masih kecil dibuang ke sungai? Nah, Firaun tega, adik-adik. Nah, pada saat kejadian inilah Musa itu lahir, ya. Jadi diceritakan di Alkitab, adik-adik nanti bisa baca. Di situ Musa, adik-adik, berusia baru lahir sekitar 3 bulan, disembunyikan oleh orang tuanya di rumah supaya nggak ketahuan. Ya, tapi kan makin lama makin besar ya. Akhirnya setelah lebih dari 3 bulan, orang tua Musa memutuskan untuk membuat suatu keranjang, ya, yang nanti di situ akan ditaruh bayi Musa. Nanti bayi Musa itu akan dihanyutkan di sungai, ya, dia terapung dengan aman supaya sampai ke tujuan di sungai Nil itu, adik-adik ya. Begitu dibuat. Nah, akhirnya si perahu keranjang tadi, adik-adik ya, terus mengapung berjalan begitu sampailah ke tempat pemandian putri-putri raja Firaun dan para dayang-dayangnya. Jadi zaman dulu itu kalau putri-putri raja itu mandinya di sungai karena dulu sungainya bersih, adik-adik ya. Nggak seperti sekarang kalau di kota kotor ya, airnya coklat, dulu bersih. Nah, saat itu putri Firaun melihat, loh, itu kok ada keranjang. Kita lihat yuk isinya apa. Pas lihat ternyata seorang bayi kecil yang sedang menangis. Ih, lucu sekali. Nah, di sini putri Firaun apa yang dilakukan? Dia sangat tertarik sekali. Dia ambil bayi itu, ya. Nah, pada saat itu tiba-tiba muncul kakaknya Musa. Masih ingat siapa nama kakaknya Musa? Ya, betul, Miriam ya. Rupanya dari tadi Miriam ini memperhatikan keranjang yang isinya adiknya itu. Dia pastikan supaya selamat sampai tujuan. Lalu kakaknya Musa menghampiri Kak Miriam ini ya. Dia bilang ke putri raja, Tuan putri, gimana kalau bayi ini nanti disusui oleh seorang ibu, dirawat oleh seorang ibu, ya gitu. Terus putri rajanya setuju, adik-adik, boleh, tapi dengan syarat nanti kalau sudah tidak menyusui lagi, kalau sudah dirawat, sudah besar, diserahkan ke istana, dikembalikan ke istana raja untuk dididik oleh istana raja, ya, oleh putri raja ini di istana, adik-adik. Nah, akhirnya dibawalah bayi ini. Lalu setelah disusui, dirawat, dipelihara oleh ibunya Musa, akhirnya setelah
lepas dari menyusui, diserahkanlah kepada putri raja, ya, untuk dirawat sampai besar. Nah, adik-adik, apa yang bisa kita pelajari dari cerita firman Tuhan ini? Pertama, bagaimana dengan berbagai cara Tuhan menolong umat Israel pada waktu itu, adik-adik ya, lewat dua bidannya, ya, Pua dan Sifra, kemudian lewat Tuan Putri Raja Firaun dan Miriam, ya, akhirnya bayi Musa bisa diselamatkan, dan kelak nanti Musa memimpin bangsa Israel menjadi harapan untuk lepas dari kekuasaan Mesir. Lalu bagaimana adik-adik dengan kita sekarang ini? Ya, adik-adik, setiap dari kita, mulai dari adik-adik kelas balita, kecil, tengah, besar, itu pasti punya yang namanya apa? Masalah. Adik-adik ya, punya kesulitan, pernah kesel, ya, pernah boring, pernah bete, ya, pernah kesal marah. Itu setiap orang ada masalahnya. Tetapi kalau kita lihat di sini ya, seperti bangsa Israel, mereka menaruh harapan kepada Tuhan. Dengan cara apa? Adik-adik berdoa, ya, meminta kepada Tuhan supaya Tuhan memelihara kita. Ya, contoh, apa sih masalahnya? Misalkan sekarang ini kan adik-adik sedang pandemi ya. Kita nggak tahu nih sampai kapan ini berakhir. Kalian yang biasanya di sekolah, ketemu dengan guru-guru, bermain dengan teman-teman, aduh, ini harus di rumah, belajar di rumah, ya, lihat dari internet, seperti itu. Adik-adiknya boring di rumah, pengen main keluar nggak bisa, takut kena atau apa. Nah, gimana itu adik-adik? Apakah adik-adik sini setelah boring marah, kesal? Nah, itu yang tidak diinginkan. Ketika adik-adik merasa ini kapan Tuhan pandemi ini berakhir, saya bosan di rumah, adik-adik berdoa sama Tuhan, karena Tuhan pasti akan kasih jalan buat adik-adik ya. Mungkin kasih jalannya tidak selalu misalnya tiba-tiba masalahnya selesai begitu saja, tiba-tiba pandemi berakhir misalkan. Tidak adik-adik, tapi dalam proses itu adik-adik ya, adik-adik bisa apa? Bertekun, berdoa, melakukan yang terbaik di rumah. Karena Tuhan pasti punya maksud baik. Contoh, adik-adik di rumah kan banyak waktunya. Selain belajar, adik-adik bisa membantu papa dan mama. Sering ketemu, ngobrol, bisa bantu kakak, bisa bantu adik lebih akrab. Itu positifnya adik-adik ya, seperti itu. Kemudian kalian juga banyak waktu untuk apa? Untuk membaca firman Tuhan. Ya. Kalau mungkin waktu di sekolah dulu sibuk, capek, pulang udah pengennya istirahat, tidur. Sekarang adik-adik bisa mengatur waktu. Itu yang Tuhan mau. Tuhan punya maksud yang baik. Nah, sehingga dengan seperti itu adik-adik tidak menggerutu lagi, nggak marah-marah lagi, tapi dengan sukacita, yakin bahwa ternyata Tuhan tuh ada maksud baik ya di tengah-tengah kondisi seperti ini. Tuhan akan kasih jalan keluar dengan cara kita ya berharap terus pada Tuhan ya. Nah, suatu saat nanti masalah pandemi ini boleh berakhir. Seperti cerita yang boneka tadi ya, bagaimana mereka menantikan kapan ini berakhir pandemi ya. Kita yakin bahwa suatu saat Tuhan akan kasih itu semua ya, yang terbaik bagi kita. Yang penting kita di sini yakin kalau kita berharap pada Tuhan seperti bangsa Israel tadi ya, yakinlah adik-adik tidak akan pernah kecewa ya. Tuhan akan memberikan dengan jalannya sendiri ya. Contohnya adik-adik sini kan sehat-sehat semua ya. Kapuka lihat dari kalau kita kebaktian dari Zoom itu ceria-ceria wajahnya. Berarti apa? Di tengah kesulitan seperti ini Tuhan masih memberkati adik-adik. Bangun pagi ya, menghirup udara segar, masih bisa makan 3 kali sehari ya, masih bisa adik-adik orang tua diberkati untuk apa? Untuk beli kuota, adik-adik belajar lewat Zoom ya, atau lewat yang lain. Itu kan berkat Tuhan adik-adik ya. Adik-adik masih bisa membantu orang tua, papa dan mama. Kita lihat dari situ ya, sama seperti tadi
bagaimana Tuhan memberkati orang-orang Israel, memberikan jalan keluar di tengah kesulitan, ya. Dan itu orang Israel itu belum keluar dari Mesir, adik-adik, masih menderita. Tapi Tuhan dengan berbagai cara membuat mereka bisa melewati semua itu. Nah, baik adik-adik, Kak Puka punya link video ya yang bagus sekali buat kalian semua. Bagaimana di sini tentang seorang anak sekolah di Jepang ya yang sedang olahraga dan berusaha untuk melewati suatu tantangan. Berulang kali dia gagal, tapi pada akhirnya dengan semangat tanpa menyerah dia bisa melewati itu semua ya. Adik-adik bisa nanti klik linknya di bawah ini ya, ada di deskripsinya. Baik adik-adik, firman Tuhan untuk pagi hari ini telah selesai dan kita berdoa dan terus berharap pada Tuhan supaya Tuhan memberkati kita dan memberikan harapan ya kepada kita sehingga kita tidak pernah merasa dikecewakan, tapi yakin bahwa janji Tuhan itu akan yang terbaik bagi kita semua. Amin. Tuhan memberkati. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kasih dan penyertaan-Mu kepada kami. Di tengah-tengah kondisi seperti ini, kami sering di rumah, tapi kami yakin kami punya pengharapan dari kasih Tuhan yang akan selalu menyertai kami. Kami tahu Tuhan adalah Tuhan yang baik, yang akan selalu menyertai kami dan memberikan yang terbaik dalam setiap doa dan harapan kami, adik-adik semua yang ada di rumah maupun dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, segala rencana kami, kegiatan kami serahkan kepadamu, karena kami tahu kami punya Tuhan Yesus yang mau mendengar dan menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan ucap syukur. Amin. Jagalah hatimu terhadap dosa. Kak, seru banget ya lagunya ya? Seru sih. Sekarang kita nggak pujian lagi, kita mau ini. Oh iya, kita oke. mau aktivitas. Sekarang ya. aktivitas, oke, Nah, oke. adik-adik biasa seneng kan bikin kerajinan gini. Nah, hari ini kita mau sama-sama bikin bayi Musa dengan keranjang. Kan ceritanya kan bayi Musa kan dimasukkan dalam keranjang, kemudian dialirkan di Sungai Nil Sungai itu, Nil. ya lewat Sungai Nil itu. Nah, kita mau bikin ilustrasi seperti ini. Tuh, lihat. Lucu kan? Oh iya. Lucu, Kak. Adik-adik kalau misalkan nggak mau foto sama aktivitasnya nggak masalah. Gak masalah banget. Sebenarnya nggak harus itu Nggak tuh harus. foto sama aktivitasnya. Tapi bisa juga kalau pas lagi pujian, lagi tadi kita nyanyi-nyanyi atau lagi doa di foto boleh. Di videoin, juga. Kak. Di videoin juga boleh ya kayak. Nah adik-adik siap ya kita akan bikin sama-sama ini. Yo. Kak, bahan-bahannya mudah gak sih? Sangatlah mudah Kak, karena bahan-bahannya bisa yang apa aja yang ada di rumah. Oh. Ya, kertas putih ya udah tinggal diwarnain aja. Oh iya bener banget, Terusnya ini buat nyetak lingkarannya kita boleh pakai tutup toples atau tutup bekel atau apapun lah yang bentuknya lingkaran. Sediakan dua, satu yang ukuran kira-kira segini, ya kira-kira segini, kemudian satu lagi yang mungkin seukuran ini, ya seukuran kecil atau koin 500 itu kan bisa tuh. Oh iya Ya, benar, koin 500 ya, boleh. Nah caranya pertama gampang adik-adik, bikin lingkaran dulu ya di kertasnya kalian ya seperti ini. Oh ya alat-alatnya, alat tulisnya mah bebas ya, mau pakai bolpen, pakai pensil boleh. Ya seperti bikin lingkaran seperti ini, ya bikin lingkaran. Nah oke. Nah seperti ini, kalau sudah nanti digunting. Kita gunting ya lingkarannya ya. Nah seperti ini nih. Jadi lingkaran, kalau sudah nanti dilipat dua. Seperti ini. Karena kita mau potong jadi dua. Oke. Nah, gitu. Ya kita potong jadi dua. Yang sama. Nah, setelah dipotong jadi dua, nah kita mau bikin keranjangnya nih Kak. Gitu. Nah nanti bakal ditempel seperti ini. Kita simpan dulu ya. Lalu kita sekarang cetak yang bentuk lingkarannya. Oke. Yang kecilnya ya, Yang Kak? kecilnya boleh ganti warnanya yang lain. Oke. Ya. Kita pakai warna pink ya. Bikin lingkarannya, cetak lagi seperti ini. Bikin lingkaran kecil. Kemudian setelah kita bikin lingkaran, kita bikin tangan si babynya nih. Tuh tangan babynya kayak gini ya. Bentuknya gini nih. Kita gambar. Gampang, tinggal gitu aja. Tuh ya, tuh gambar gini, bikin bentuk dua gini. Setelah itu kita gunting lagi.
pentingnya ini ceritanya tangannya si baby ya, si bayinya ya. Terus ini lingkarannya ini kepala bayinya nih. Kepalanya. Iya. Kakak mau yang lonjong apa yang bulat? Yang bagus yang mana, Kak? Yang bagus 100.000 kan? Kok kita jualan sih? Nah udah ya, udah siap semua. Ini sekarang kita tinggal tempel seperti ini. Ya, ini tempelnya lurus ya, seperti ini ya. Nah, jadi kalau udah, kita lem. Lem sininya, tempel. Bawahnya kasih lem juga. Wah, mudah ya, Kak ya? Gampang banget tuh. Ya, sekarang kita tempel tangan bayinya dulu ya, Tangan jangan bayinya. kepalanya dulu ya. Tangannya dulu kita tempel ya. Nih, tempelnya agak ini ya, agak ke pinggir sedikit gitu. Ya, lihat. Tapi ini. Jadi agak ke pinggir sedikit. Setelah itu kepalanya. Kita tempel ya kepalanya ya. Oh ya, untuk kepalanya lemnya jangan semuanya ya, setengah aja, setengah kepalanya di bawahnya aja nih. Tuh ya, kasih lem dikit aja. Tempel deh. Jadi deh lucu bayinya ya. Terus kita kasih mata ya. Kasih mata. Ya lucu bayinya. Ting 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 ting. Kasih mata bulat. Bayinya mendingan ketawa mendingan nangis ya. Ketawa lah, Oh, Kak. ketawa ya. Bayi mas lebar senyumnya. Wah, lucu kan? Kita harus bersuka cita. Iya, Jadi senyum boleh ditambahin terus. pakai alis biar lucu. Rambutnya, Kak, Kan belum botak punya ya? rambut kan masih baby. Oh, kan? masih baby ya. Gimana sih? Nah, udah ya. Nanti kalau udah ini kan tadi kalau tadi contohnya nih ada rumput-rumputnya. Gimana bikin rumput-rumputnya? Gampang. Adik-adik boleh cari warna apapun ya. Hijau boleh. Nanti tinggal digunting segitiga aja. Nih. Seperti ini nih. Stop. Ya, gunting-gunting bentuk segitiga gitu. Segitiga kecil seperti ini. Nah. Tapi rumput memang warnanya hijau, Kak. Iya. Cuma kalau nggak punya pakai pensil warna atau pakai spidol ya, Kak ya. Diwarnain ya. Jadi kalian nggak usah repot-repot. Oh, mah harus aktivitas. Kita harus pergi beli dulu. Beli ini, beli itu. Wah, repot deh nanti ya. Iya. Nah, nempelnya gimana? Cara nempelnya yang dilem sisi depannya ya, adik-adik. Contohnya nih, kakak mau tempel ini. Depannya yang dilem, kamu tempel di belakangnya. Bagian ini juga. Depannya dilem, terusnya belakangnya. Wow, lucu ya. Lucu dong kayak aku. Kayak aku juga dong. Kayak baby Moses. Iya, Baby Moses. Halo Baby Moses. Baby Moses ya. Nih. Nah, ini kita lem semuanya, taruh di sini. Jadi ceritanya kayak yang di rumput-rumput sini. Tuh. Gini adik-adik, lucu kan? Adik-adik, ini aktivitasnya nih, lucu kan? Nanti buat yang kelas balita sama kecil, boleh foto sama aktivitasnya. Atau kayak yang tadi Kak ya, Iya. boleh foto pas lagi pujian, pas lagi doa, boleh ya. Nah, terusnya kalau tengah besar gimana Kak? Kalau yang tengah besar boleh ada kuis biasa, kuisnya di link di bawah ini ya. Nih. Hei adik-adik kelas tengah sama kelas besar, jangan lupa dikerjain ya. Harus dikerjain ya. Yes. Nanti boleh fotonya lagi ngerjain gitu, boleh ya? Boleh, lagi ngerjain, lagi kuisnya, difoto terus dikirim sama guru Boleh. sekolah minggunya. Nah, adik-adik, sekolah minggu telah selesai. Sampai jumpa Minggu depan.